Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi jumlah dan selisih sinus dan kosinus untuk bagian yang pertama. Di bagian pertama ini kita akan fokus membahas tentang jumlah dan selisih kosinus ya. Nah, rumus untuk jumlah dan selisih kosinus ada dua di sini. Yang pertama adalah cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Jika di sini penjumlahan, maka penjabarannya adalah pengurangan ya untuk kosinus ya. Untuk rumus yang kedua, cos A min B sama dengan cos A cos B plus sin A sin B. Jika di sini pengurangan, maka penjabarannya adalah penjumlahan. Jadi untuk kosinus berlaku kebalikan. Jika di sini plus, di sini min. Jika di sini min, di sini plus ya. Dan untuk kosinus, silakan dihafalkan bentuk penjabarannya adalah cos kosin sin. Untuk kosinus adalah sama dengan cos kosin sin. Tinggal nanti dimasukkan A, B dan AB-nya di sini ya. Nah, ini adalah sudut-sudut istimewa yang sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya. Nah, nanti akan dipakai ya. Lanjut langsung ke contoh soal yang pertama. Ini ada rumus tadi tentang kosinus penjumlahan dua sudut dan pengurangan dua sudut. Nah, yang pertama, jika ada cos 75 derajat, 75 derajat sini kan nggak ada di sudut-sudut istimewa, maka akan kita jabarkan menjadi penjumlahan atau pengurangan dari dua bilangan yang ada pada sudut-sudut istimewa. Nah, 75 bisa dijabarkan menjadi 45 ditambah 30, sehingga cos 75 derajat sama dengan cos 45 derajat ditambah 30 derajat ya. Sementara untuk cos 15 derajat, 15 di sini juga bisa dijabarkan menjadi bentuk penjumlahan atau bentuk pengurangan dari dua bilangan yang ada pada sudut istimewa di sini. 15 di sini dapat kita peroleh dari 45 dikurangi 30. Maka cos 15 derajat sama dengan cos dalam kurung 45 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, kita bahas untuk yang cos 75 derajat dulu ya. Itu 75 derajat di sini sama dengan cos 45 ditambah 30. Nah, dengan menggunakan rumus cos A plus B yang atas ini, maka dapat kita jabarkan menjadi cos 45 cos 30 dikurangi sin 45 sin 30. A-nya adalah 45, B-nya adalah 30. Untuk kosinus, jika di sini penjumlahan, maka dijabarkan menjadi pengurangan ya. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Sin 30 berapa? Setengah. Nah, maka kita kalikan. Yang pertama, setengah akar 2 dikali setengah akar 3 adalah 1/4 akar 6. Lalu minus setengah akar 2 kali setengah adalah minus 1/4 akar 2. Jika 1/4-nya kita keluarkan, maka tinggal nilai yang di dalam kurungnya menjadi akar 6 minus akar 2. Selanjutnya, penjabaran untuk cos 15 sama dengan cos 45 dikurangi sama dengan cos 45 dikurangi 30, berarti 45 adalah nilai A-nya, 30 adalah nilai B-nya, di sini pengurangan, maka dapat kita jabarkan dengan rumus yang kedua ini menjadi cos 45 cos 30 plus sin 45 sin 30. Nah, jika di sini pengurangan, maka penjabarannya menjadi penjumlahan ya untuk kosinus ya. Nah, cos 45 berapa? Setengah akar 2. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Sin 30 berapa? Setengah. Nah, kita kalikan menjadi seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 2. Nah, seperempatnya boleh kita keluarkan. Maka nilai yang di dalam kurung tinggal berapa? Akar 6 plus akar 2. Maka hasil dari cos 15 derajat adalah seperempat akar 6 plus akar 2 ya. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini dengan rumus yang sama, yang ditanyakan adalah cos 165 derajat. Kalau tadi nilai derajatnya kita pecah menjadi dua bilangan, yang keduanya adalah bilangan yang ada pada sudut-sudut istimewa. Tapi kalau di sini 165 derajat, kira-kira bisa nggak jika kita pecah menjadi penjumlahan atau pengurangan yang keduanya harus sudut istimewa ya?
Kayaknya nggak bisa ya. Jadi karena nilainya terlalu besar, besar di sini cukup besar maksudnya, maka kita cari aja dua bilangan yang salah satunya boleh sudut istimewa dan salah satunya boleh sembarang sudut yang bisa kita cari nilainya juga ya. Kalau 165 kira-kira salah satunya harus mengandung sudut istimewa berapa? Nah, kayaknya di sini harusnya mengandung 45 derajat ya. Berarti 45 ditambah berapa? Biar menjadi 165 ditambah 120. Maka cos 165 derajat sama dengan cos dalam kurung 120 derajat ditambah 45 derajat. Nah, rumus yang digunakan yang atas yaitu cos A plus B. A-nya di sini 120, B-nya di sini 45 ya. Operasi penjumlahan pada cosinus jika kita jabarkan menjadi pengurangan ya. Menjadi cos 120 cos 45 dikurangi sin 120 sin 45. 45-nya ada di sini ya, sudut istimewa. Untuk cos 120 dan sin 120 bisa kita hitung sendiri ya. Nah, ini cos 120, sin 120. Nah, jika kita ingat tentang kuadran 1, 2, 3, 4, nilai 120 derajat ini ada di kuadran berapa? Ada di kuadran kedua, yaitu nilai yang ada antara 90 derajat dan 180 derajat ada di sini ya. Jadi 120 ini ada di kuadran 2, maka dia hanya positif hanya untuk sinus. Selain sinus dia nilainya negatif. Oke. Nah, kita untuk menghitung nilai 120 derajat ini baik untuk cos dan sin nanti menggunakan sudut tidur yang 180 derajat karena dia lebih dekat ke 180 derajat ya. Tadi kan pilihannya bisa pakai 180 atau 360. Tapi kalau 360 kan nggak mencapai karena kejauhan. Dia lebih dekat ke 180 derajat di sini. Nanti berarti kita pakainya pendekatan terhadap 180 derajat ya. Nah, 120 jika kita hubungkan dengan 180 kira-kira hubungannya apa? 120 adalah 180 derajat dikurangi 60 derajat. Ini cos ya. Jadi cos 120 sama dengan cos 180 dikurangi 60 derajat. Nah, untuk cos sementara di sini ada di kuadran 2, maka nilainya nanti negatif karena kuadran 2-nya positif untuk sinus. Menjadi sama dengan minus cosinus dari sini ya, 60 derajat. Nah, 60 derajat berapa cosnya? 60 derajat setengah, maka minus cos 60 sama dengan minus setengah. Selanjutnya untuk sin 120 dengan pendekatan 180 derajat, maka sama menjadi sama dengan sin 180 derajat dikurangi 60 derajat, ya kan? 120 itu didapatkan dari 180 dikurangi 60 ya. Karena di sini sudah kuadran 2 dan positif untuk sinus dan di sini adalah sinus, maka nilainya juga positif sehingga sama dengan positif sin 60 derajat. Sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3, maka sama dengan setengah akar 3. Nah, kita substitusi ke sini ya. Cos 120 berapa? Min setengah. Cos 45 berapa? Setengah akar 2 dikurangi sin 120 berapa? Setengah akar 3. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Nah, kita kalikan yang depan dulu ini menjadi sama dengan minus 1/4 akar 2. Lalu minus 1/4 akar 6. Dari mana? Setengah kali setengah 1/4. Akar 3 kali akar 2 akar 6. Nah, ini ada bilangan yang sama yaitu 1/4. Maka minus 1/4-nya ya kita keluarkan. Ini kan minus 1/4, ini minus 1/4. Jika minus 1/4-nya kita keluarkan, sisanya tinggal akar 2 plus akar 6 ya. Coba kalau kita kalikan lagi kan nilainya sama dengan yang di atasnya ini. Minus 1/4 kali setengah berapa? Minus 1/4 kali akar 2 berapa? Minus 1/4 akar 2. Minus 1/4 kali plus akar 6 berapa? Minus 1/4 akar 6, sama aja ya. Ini adalah hasil dari cos 165 derajat ya. Untuk contoh yang ketiga, nah dengan rumus yang sama, ditanyakan cos 72 derajat dikali cos 12 derajat plus sin 72 derajat kali sin 12 derajat. Nah, jika kita hitung pakai kalkulator untuk sudut-sudut 72 dan 12, nilainya nanti koma-koma semua ya, cukup rumit ya.
Nah, tapi bisa kita pakai rumus kosinus ini ya. Kira-kira pakai yang atas atau yang bawah? Nah, di sini penjumlahan ya. Penjumlahan nih di sini kita bisa pakai berarti rumus yang atas nih ya. Cos A ini andekan 72 adalah A dan 12 adalah B. Di sini juga A, di sini juga B, maka sama seperti cos A cos B plus sin A sin B. Maka menjadi sama dengan berapa? Cos dalam kurung A minus B ya. Jika ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka juga berlaku ruas kanan sama dengan ruas kiri. A-nya tadi 72, B-nya 12, maka menjadi sama dengan cos 72 dikurangi 12 ya. Ini ya kebalikan tadi ya, jika di sini pengurangan, di sini penjumlahan. Jika di sini penjumlahan, di sini pengurangan untuk cosinus. 72 dikurangi 12 berapa? 60. Maka sama dengan cos 60 derajat. Cos 60 derajat berapa? Di sini ya. Sama dengan setengah. Nah, mudah ya. Lanjut ke contoh soal yang keempat dengan soal berikut. Tentukan nilai cos A plus B dan sin A min B. Jawabnya adalah demikian. Di sini kita ketahui bahwa sin A sama dengan 7 per 25. Sin A sama dengan 7 per 25. Nah, dengan bantuan segitiga siku-siku, di mana kita tahu bahwa sin adalah depan per miring. Jika di sini adalah segitiga siku-siku, di sini adalah sudut A, maka sisi depan dari sudut A ada di sini, sisi miring dari sudut A ada di sini, dan sisi samping dari sudut A ada di sini ya. Nah, di sini depan per miring. Jadi depannya sudut A adalah 7, miringnya dari sudut A adalah 25. Depannya sudut A adalah 7 di sini, miringnya dari sudut A adalah 25 di sini ya. Berarti kita belum tahu nilai dari sisi samping dari sudut A. Dengan menggunakan rumus Pythagoras, kalian bisa cari sisi samping ini, maka akan kita peroleh nilai 24. Atau jika kalian hafal triple Pythagoras, jika di sini 7, di sini 24, di sini 25. 7, 24, 25, 7, 25, 24. Begitu ya. Bisa kalian buktikan sendiri dengan rumus Pythagoras. Nah, sin A adalah 7 per 25. Sudah kita ketahui sin A, maka kita perlu mencari tahu nilai dari cos A ya. Cos adalah sami, samping per miring. Sampingnya sudut A mana tadi di sini ya? Berarti berapa? 24. Miringnya sudut A mana tadi di sini ya? Berarti 25. Cos A sama dengan samping per miring, maka sama dengan 24 per 25. Nah, lanjut untuk yang diketahui yang kedua, di sini ada cos B sama dengan min 4 per 5. Cos adalah sami, samping per miring. Jika kita gambar segitiga siku-siku dengan sudut B di dalamnya, sama seperti yang sebelumnya, depannya sudut B ada di sini, depannya, miringnya sudut B ada di sini, miring. Sampingnya sudut B ada di sini, samping. Jika cos B sama dengan 4 per 5, kita abaikan dulu minusnya ya di sini ya. Kita abaikan dulu minusnya. Maka samping per miring, maka sampingnya adalah 4. Sampingnya B mana? Di sini 4. Miringnya B mana? 5. Di sini 5 ya. Nah, berarti satu sisi yang belum diketahui adalah 3 ya, berdasarkan rumus Pythagoras, atau jika kalian hafal triple Pythagoras ada 3, 4, dan 5 ya. 5, 4, dan 3. 4, 5, dan 3 sama aja. Sisi miring adalah sisi paling panjang ya, di sini 5. Nah, sudut tumpul, jadi cos B sama dengan min 4 per 5, di mana sudut B adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang nilainya dari 90 derajat hingga nilainya antara 90 derajat dan 180 derajat. Jadi nilainya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Nilai sudut yang ada di antara 90 dan 180 itu sudut pada kuadran berapa? Ayo, sudut pada kuadran berapa? Kuadran 2 ya. Jadi sudut di kuadran 2 ini adalah positif hanya untuk sinus. Maka jika di sini cos B pasti dia nilainya negatif. Karena kuadran 2 yaitu sudut antara 90 dan 180 derajat sini, sudut tumpul di sini ya, hanya positif untuk sinus.
Nah, di sini maka cos nilainya di sini negatif. Tapi untuk penggambaran di segitiga siku-sikunya nggak perlu kita kasih positif atau negatif ya. Nah, sudah ada cos B, maka kita perlu cari sin B. Sin adalah de per mi, depan per miring. Depannya B mana? 3 ya. Miringnya B berapa? 5, menjadi 3/5. Sinus B sama dengan positif 3/5. Kenapa positif 3/5? Karena di sini adalah nilai sinus B. Tadi ya, sudut B di sini ada di kuadran 2. Kuadran 2 hanya positif untuk sinus. Karena di sini juga sinus, maka nilainya juga positif. Nah, coba-coba aja nih. Misalnya yang diminta adalah tangen B. Tangen apa? Tangen desa ya. Di sini positif karena positif untuk sin ya. Kalau tangen desa depannya berapa? 3. Miringnya sampingnya berapa? 4. Maka dia nilainya minus 3/4. Kenapa? Karena nilai tangen ya. Tadi kan positif hanya untuk sinus, sehingga positif di 3/5 di sini hanya untuk sinus. Untuk cos B dia nilainya negatif, yaitu negatif 4/5. Untuk tangen juga nilainya negatif, yaitu negatif 3/4. Karena B adalah sudut tumpul, sudut antara 90 dan 180, yaitu sudut di kuadran 2. Kuadran 2 hanya positif untuk sinus, maka positif di sini hanya untuk sinus B ya. Nah, yang ditanyakan adalah cos A plus B yang pertama. Cos A plus B adalah cos A cos B min sin A sin B. Cos A berapa? 24/25. Cos B di sini berapa? Min 4/5 ya. Minus sin A berapa? 7/25 kali sin B berapa? 3/5. Nah, kita kalikan menjadi minus 96/125. Jadi mana? Atas kali atas, bawah kali bawah. Lalu di sini ada minus 7 kali 3 21, 25 kali 5 125. Sudah sama penyebutnya, tinggal kita operasikan pembilangnya, maka menjadi minus 117/125. Untuk soal yang kedua yaitu cos A min B sama dengan cos A cos B plus sin A sin B. Cos A berapa? 24/25 ya. Cos B berapa? Cos B di sini berapa? Minus 4/5. Minus 4/5 plus sin A adalah 7/25. 7/25 sin B 3/5. Nah, kita kalikan dulu yang depan. 24 kali minus 4 berapa? Minus 96 per 25 kali 5 125. Lanjutnya 7 kali 3 21 ya. 25 kali 5 125. Sudah sama penyebutnya, tinggal kita hitung pembilangnya. Minus 96 ditambah 21 minus 75 per 125. Ini adalah hasil dari contoh nomor 4. Nah, demikian penjelasan tentang rumus kosinus, jumlah dan selisih dari kosinus. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.